Apa inspirasi lu mengatakan gue sombong? Ketemu aja nggak pernah. Sarap bu, sarap bu, sarap bu. Udah kayak makan makanan bergizi aja gue 4 sehat 5 masturbasi. FYP sekarang dipenuhi sama video-video perbok. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Saputra Koreo Official. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Nah, di video kali ini gue lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Karena entah kenapa rasanya penonton-penonton gue, subscriber gue, followers gue tuh suka banget kalau gue marah-marah jawab pertanyaan netizen ya. Dan akhirnya pada hari ini gue akan menjawab pertanyaan netizen untuk yang ketiga kalinya. Dan hari ini gue menggunakan baju hoodie berwarna hijau stabilo. Gue nggak tahu motivasinya apa gue pakai baju warna hijau stabilo. Karena sebenarnya dengan menggunakan baju hijau stabilo, kulit gue malah terlihat lebih kontras dari biasanya. Lihatlah, stabilonya cerah, kulit gue gelap. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue pengen pakai baju ini karena dari konten-konten gue belum ada yang pakai baju ini. Gue kekurangan hoodie, gue kehabisan hoodie, gue nggak tahu mau beli di mana karena gue malas beli. Dan di video kali ini ada yang sedikit spesial dari Q&A-nya. Karena kenapa? Karena gue bakal jawab pertanyaan netizen tidak dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang luar biasa. Nggak luar biasa sih, tapi kayak lebih menantang jiwa dan raga gue. Karena hari ini gue bakal menjawab pertanyaan netizen sambil memakan ini. Kalian tau ini apa? Ya bener banget, sarimi. Canda sarimi, bukan. Ini adalah bowl down. Tahu deh, samyang. You know samyang? Ya, kalau nggak tahu samyang, tahu deh. Dan juga rumput laut ini. Kenapa gue pilih yang pedas-pedas? Karena gue ingin menantang diri gue sendiri. Apakah gue mampu untuk memakan yang pedas-pedas tanpa minum air? Mulut gue udah pedas, makan yang pedas, jawab pertanyaan-pertanyaan yang pedas. Gila gue sekarang nih. Ya udah deh, langsung aja kita jawab pertanyaan netizen. Tapi sebelum itu, yuk ikut gue masak ini dulu. Cus. Oke guys, kita udah sampai di dapur dan sekarang kita langsung masak. Karena aku tidak memiliki talenta yang terlalu besar dalam dunia memasak, maka aku akan meminta ini untuk memasak. Dalam memasak ini tentunya yang kita butuhkan adalah, yang pertama ada samyang. Dan ini ada rumput laut dari Mama Suka. Dan gue juga bakal nambahin di mie, itu adalah apa namanya? Pangsit. Oh ya, pangsit goreng dengan goreng pokoknya anjing. Lihatlah dapurku yang sangat rapi guys. Sangat rapi bukan? Radio ada di dapur. Lihatlah cucian di rumahku. Cucian di rumahku sama dengan cucian satu komplek di sini. Oke guys, sembari menunggu, mari kita memakan sebiji pisang. Jadi kalian bisa melihat pisang ini sangat kecil ya, sebesar punya bapakmu nih. Dan di sini tuh keadaannya tuh masih hujan dari jam 4 sore sampai sekarang udah jam berapa ya? Jam 6.19. Jadi udah sekitar 2 jaman itu hujan di sini dan ya belum banjir. Oke, ini pisangnya sangat sulit ya bun untuk dibuka. Ya, ini dia, kalian bisa melihatnya sendiri. Oke, karena kita tahu warga Indonesia itu sangat patuh akan aturan, jadi kita memakannya sebelum 5 menit. Dan lihatlah guys, ini kalian bisa melihat, ini view di belakang rumahku, tempat-tempat aku sering bikin Insta story yang sering kalian share itu. Nah di sini
Jadi ini tuh di atas, di lantai 2. Dan ini rumah-rumah di belakang. Ini keadaannya masih hujan, tapi nggak deres-deres banget. Cuma di sini kalau hujan tuh nggak pernah sampai banjir gitu, biasa aja. And this is my bro, you say hi to the camera. Hi, hi, bongol. Hi. Yes. Jadi ini kenapa aku jadi study tour, room tour di sini. Dan akhirnya guys, Mia pun selesai dengan segala ketidaksempurnaannya. Oke, langsung aja kita jawab Q&A-nya. Oke guys, akhirnya samyangnya jadi dan aku pikir ini bukan ide yang bagus karena memakan samyang sebanyak ini bagi gue ini banyak banget dan tanpa air, tanpa nasi itu pasti akan mengganggu dan merusak sistem kesehatan. Bener banget. Aduh, baunya aja udah, aduh. Bisa gak ya gue? Gue tuh sebenarnya orangnya kuat makan pedas tuh kuat, tapi pada hari ini ku turut ayah ke kota. Enggak bangsat. Pada hari ini perut gue tuh kayak lagi nggak baik gitu loh karena tadi pagi makan pedas, sekarang pedas. Lama-lama keluar usus besar gue nih. Aduh, nggak apa deh, bodo amat deh. Oke guys, langsung aja kita masuk ke Q&A part 3. Mungkin pertama-tama gue harus makan dulu kali ya, satu suap. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Suka nonton drakor kan? Drakor favorit apa? Sementara ini, drakor yang paling favorit bagi gue adalah Crash Landing on You, lu tau kan? Nggak tau kenapa, gue udah lama selesai nonton Crash Landing on You, tapi kayak masih membekas dalam hati, jiwa, dan raga, serta jasmani dan rohani kayak masih membekas aja gitu loh. Gue suka sama jalan ceritanya, gue suka sama moral value-nya, gue suka sama semuanya pokoknya. Sebelum lanjut pertanyaan kedua, makan lagi. Ada yang sama gak sih kalau makan pedes tuh kayak gatal-gatal gitu anjing? Pelajaran kesukaan kakak apa? Pelajaran kesukaan gue suka semua pelajaran, apapun gue suka pelajarannya. Tapi kalau pelajaran itu jam kosong ya. Kalau nggak jam kosong, gue benci semuanya. Gue lebih milih tiduran. Aduh gatel banget anjing, pala gue nggak kutuan. Lanjut. Kak, punya saudara nggak? Punya siapa ya gue? Lu kira yang tadi masakin mie gue itu siapa? Hah? Tukang kebun di rumah gue. Aduh, jangan bercanda kalau nanya ya. Mosi gue. Sebelum lanjut, kita bakal buka ini dulu. Ini yes, ini tuh rumput laut dari Mama Suka. Nggak di endorse, tapi gue suka aja makan ini karena enak aja gitu rasanya. Kalian ada yang suka juga nggak sih? Semoga Mama Suka nonton ini dan Mama Suka membelikan aku ini sebox. Saya canda sebox. Apa penyebab lo nggak suka main game? Penyebab gue nggak suka main game itu sebenarnya pertama, gue cepet banget bosan sama hal-hal yang berhubungan sama game. Kedua, nggak ngerti cara mainnya. Ketiga, malas melajarinnya. Keempat, gue takut kecanduan. Dan kelima, alasan yang paling membuat gue nggak bisa main game sampai sekarang adalah karena gue selama 18 tahun hidup di bumi ini, gue sama sekali belum pernah yang namanya megang PS atau PlayStation, PS1, 2, 3, 4, 5, PS berapa, nggak pernah megang gue. Sticknya gue pernah megang di rumah temen, tapi itu juga nggak mainin, cuma megang doang. Oke, entah kalian mau percaya, mau kagak, bodo amat. Yang pasti gue belum pernah megang PS karena emang dari kecil nggak pernah dikasih, dilarang main game sampai sekarang. Lanjut. Main perkosaan yuk, yang hamil dia kalah. Apa motivasi lu ngajak gue main beginian? Apa? Lu mau tanding goyangan di ranjang sama gue? Jangan macem-macem, foto profil lu laki-laki ya. Masa gue main pedang-pedangan? Gila nih orang nih. Siapa nih namanya nih? Dah, namanya nggak jelas lagi. Panas ya bun? Aduh, ternyata AC gue mati bun. Pantes kepanasan gue. Kori sekarang sombong ih. Nah, ini nih. Yang gini-gini nih harus gue luruskan otaknya ini biar nggak belok-belok nih ya. Kita dari zaman embrio, dari zaman masih berbentuk zigot, masih lempengan-lempengan tai, nggak pernah kenal. Bahkan sampai SD sampai kuliah pun kita nggak pernah kenal, nggak pernah sekelas. Apa inspirasi lu mengatakan gue sombong? Ketemu aja nggak pernah. Sarap bu. Apalagi nih ya buat teman-teman gue, ataupun mungkin kalian punya teman yang kayak gini. Dulu nih ya, sebelum gue jadi kayak begini-begini nih, nggak ada yang ngelirik gue, jadi kayak lempeng-lempeng aja, lewat-lewat aja gitu di sekolah, biasa aja. Cuma beberapa orang aja yang peduli dan sering main sama gue dan kayak gitu lah pokoknya teman-teman sekelas gue. Teman-teman yang lain tuh kayak ya lempeng-lempeng aja, bodo amat aja. Tapi sekarang semenjak udah kayak begini, mulai tuh caper-caper datang-datang kan. Terus
Pas sudah gue nggak ladenin, dibilang sombong. Sombong dari mananya? Sedotan WC. Kalau lu masih temenan dengan memandang angka followers atau angka-angka apapun, mending lu temenan aja sama nomor togel ya. Ini tuh nggak boleh ya guys, nggak boleh kalian temenan hanya memandang followers, memandang angka, memandang duit atau memandang apapun. Kalau kalian temenan ya pure temenan gitu loh. Kayak sumpah gue nggak suka banget temenan sama orang yang mau temenan sama gue cuma karena gue punya followers, cuma karena gue punya duit, cuma karena gue punya gini punya gitu. You are fake friends, sir. Oke? Gimana caranya ngadepin temen yang datang pas perlunya doang? Ya gimana dong caranya? Namanya juga temen, datang pasti pas perlunya doang. Kalau datang setiap hari tukang tagih hutang tuh namanya. Coli berapa kali sehari? Pertanyaan lu yang bener-bener aja. Masa gue coli tiap hari? Udah kayak makan makanan bergizi aja. Gue 4 sehat 5 masturbasi. Gila nih orang nih. Lu emangnya coli berapa kali? 24 jam 24 kali. Gila, lemes burung lu. Kor, gimana rasanya lu curhat ke temen tapi malah nggak dipeduliin, dan dia malah curhat balik ke kita? I feel you sis. Gue gak suka ya, kayak misalnya lagi curhat nih, gue punya masalah hidup gue tuh berat banget. Terus gue curhat, terus dia malah bilang, idih cuma masalah segitu doang, gampang, masalah gue lebih berat. Gue kayak mikir, setan, kunyuk. Gue itu mau curhat, bukan mau adu nasib. Gue gak suka sama teman begitu ya. Kayak, kenapa adu nasib gitu loh. Dia tuh sok masalahnya paling berat gitu loh. Dalam dunia ini dia kayak satu-satunya manusia yang memiliki masalah hidup paling berat. Orang-orang kayak gitu gak usah diajak curhat lah. Curhat yang tempat lain aja lah. Ke guru BK kayak, guru apa deh, terserah deh. Kak, kalau kakak nonton ulang video kakak sendiri, kakak ngakak nggak? Kalau gue nonton ulang ya, nggak ngakak, lebih ke jijik, tau nggak? Gue paling nggak suka kalau misalnya gue lagi kumpul sama teman-teman, terus teman gue tuh ngidupin video gue di depan muka gue. Lu tau nggak sih rasanya gimana? Rasanya gue tuh kayak pengen ngelempar muka gue jauh-jauh, gue pengen pulang, gue ingin gue nggak suka gitu loh, kayak videonya gue ditampilin depan gue, kayak malu anjir. Lu coba aja jadi konten kreator yang bobroknya kayak gue, terus ngidupin video depan gue, itu rasanya kayak Jadi buat teman-teman gue yang nonton video ini, jangan ngidupin video gue di depan muka gue ya. Gue kayak pengen juga HP lu ntar tuh. Kakak ada rencana bikin konten gaming nggak? Tumbuhan. Gue main game aja nggak bisa. Sekarang lu nanya mau buat konten gaming. Apa yang mau gue buat? Main game aja nggak bisa. Masa gue bikin YouTube-nya main Po, main Temple Run, main Subway Surf? Gila kali ini. Kak, kok sekarang kakak jarang nongol di FYP ya? Oke guys, jadi sekarang gue bakal jelasin kenapa gue jarang nongol di FYP TikTok. Jadi semua konten kreator TikTok itu lagi mengalami sebuah permasalahan dan problematika hidup yang sangat berat, yaitu susah masuk FYP. Kenapa? Karena FYP sekarang dipenuhi sama video-video perbok, video-video yang menjurus ke arah 18++. Gimana ya? Susah gitu loh buat kreator bisa masuk FYP karena sekarang di flop jadinya konten kreator itu di flop, dan video-video kayak gitu itu dinaikkan gitu loh, kayak jadinya konten kreator tuh susah buat bisa masuk FYP ya karena itu video-video yang kayak gitu. Pokoknya FYP TikTok lagi rusak banget, bukan karena gue jarang bikin konten ya. Setiap hari gue selalu upload 2-3 konten di TikTok, bahkan 5. Tapi yang masuk FYP itu dikit banget. Jadi bukan karena gue nggak pernah bikin konten ya. Catat, bukan karena gue nggak pernah bikin konten, tapi karena FYP lagi rusak. Kenapa suka bikin video horor di YouTube? Ini juga nih, dari kalian banyak yang nanyain, kenapa sih kak kok kontennya jadi horor, bukannya lucu-lucuan? Gini ya guys, bukannya gue mau pindah haluan atau gimana, tapi gue dari dulu orangnya emang suka banget sama horor. Gue suka banget sama yang creepy-creepy. Gue suka banget sama misteri. Gue suka banget sama hantu-hantu, setan-setan, pokoknya gitu gue suka. Ngedengar-dengar cerita itu gue suka banget. Gue lebih satisfying aja buat cerita-cerita tentang hantu. Makanya gue pengen ceritain juga kalian cerita-cerita hantu atau fakta-fakta tentang misteri yang creepy-creepy gitu pokoknya. Itu alasan gue pengen buat konten horor. Tapi biar kalian gak lari atau biar kalian tetap stay di gue campur lah itu konten horor sama konten komedi. Itu guys. Kak, kenapa doiku suka marah pas aku selingkuh? Padahal kan aku nggak salah. Goblok juga nih orang. Tapi sepertinya doimu itu selain suka marah, dia juga agak tolol. Ngapain pacaran sama orang kayak begini? Udah selingkuh, nggak tahu diri, lagu lo bilang nggak salah. Gila nih orang nih. Jangan bikin gue emosi deh. Suka NCT nggak? Suka. Kapan gue suka? Kemarin. Semenjak kemarin gue ngeliat NCT lewat di beranda YouTube gue dan kayak, oh my god, bagus banget. Apalagi yang video klipnya yang dia judulnya Resonance, apa sih nggak tahu gue. Resonance sama Make a Wish. Oh my god, tuh keren banget. Kick it gitu. Itu juga gue suka. Nggak tahu deh, pokoknya mulai sekarang gue suka NCT juga. Karena gue tuh orangnya emang nggak nge-stand di satu fandom, ngerti nggak? Apa yang gue suka denger ya itu gue suka. Yang nggak terlalu keras banget sukanya gitu loh.
Menurut abang pacaran itu gimana? Pacaran kalau menurut gue ribet, menyusahkan, menghabis-habiskan duit. Dan pokoknya gue lagi di fase nggak pengen pacaran. Karena ya gue lebih nyaman sendiri. Karena buktinya jadi jomblo itu lebih enak cuy. Kita bisa ngasilin duit sendiri, duitnya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Tapi kalau misalnya kita pacaran, terus kita udah punya duit, duitnya harus dibagi jadi dua. Belum beliin hadiah Valentine, belum anniversary, belum jalan-jalan, belum traktir, belum ini itu gitu guys. Tapi ini menurut gue ya, nggak tahu juga menurut kalian. Kalau misalnya kalian suka pacaran ya udah nggak masalah. Ini kan menurut gue. Kak, cowok aku ketahuan selingkuh. Terus aku pura-pura buta, tuli, bisu. Boleh nggak sih itu? Serius nanya. Boleh banget. Malahan nih ya, kalau misalnya lu pura-pura buta, pura-pura bisu, pura-pura tuli, pas cowok lu selingkuh, rasa ingin selingkuh cowok lu itu pasti semakin tinggi dan lu makin sakit hati. Mampus, salah sendiri. Makanya kalau cowok selingkuh itu dilabrak. Jangan pura-pura nggak tahu. Labrak, langsung labrak aja, putusin atau gimana kayak terserah. Yang pasti kalau lagi selingkuh jangan pura-pura sok nggak tahu, sok tegar gitu loh. Kayak udah penyanyi aja, tegar. Kenapa berkacamata? Karena gue minus. Masa karena gue menstruasi gue pakai kacamata? Share dong motivasi the best Kak Kori pas awal merintis karir. Motivasi gue cuma satu sih, pengen sukses di usia muda, udah itu aja. Lu cewek apa cowok? Coba telanjangin mata lu ya. Lihat bener-bener. Nih, lu pegang. Kalau bisa pegang secara virtual, secara online. Sini bawa tangan lu nih, pegang nih. Ada gelendongannya nih. Kumis, tete gue. Lu mau lihat nih, Tuh, kurang jelas apa lagi? Dari semua ciri-ciri fisik tubuh gue udah terlihat jelas kalau gue itu binatang. Puas lo. Bang, lu kenal bapak gue nggak? Kenal. Bapak lu tuh yang bawa mobil Avanza kan? Ih, dia sering banget bawa cewek pulang. Sering banget depan rumah gue. Gitu, depan rumah gue. Sama cewek ganti-ganti deh bapak lu tuh. Hati-hati ibu lu. Hati-hati. Ih, kenal gue bapak lu. Mau gue kirimin videonya? Ntar ya gue kirimin ya. Gue tahu WA lu. Hati-hati lo. Bang, mau nanya, bumi itu bulat apa datar? Kubus bumi itu ya. Puas lo. Apa pendapat kamu tentang orang yang insecure padahal dia itu cakep? Buat lo semua di luar sana yang mukanya udah cakep, ganteng, cantik, pokoknya udah putih, nggak ada jerawat, mulus kayak kertas AVS, tapi masih aja insecure, masih aja bilang, aduh gue jelek, aduh gue kurang gini, aduh gue kurang gitu, kurang gini, kurang gitu, kurang-kurangan kayak SD lo, banyak kurangnya. Gue mau nanya ya, nanya serius nih gue. Muka yang berbentukannya ganteng, cakep, cantik kayak lu aja masih dibilang jelek. Apa kabar muka gue yang kayak begini? Apa namanya muka gue ini ya? Azab, dosa. Jangan bikin orang lain insecure ya. Bersyukur. Ini mie gue BTW udah habis guys. Jawab-jawab pertanyaan aja. Ini pertanyaan masih banyak banget anjir. Tapi mie-nya udah habis karena mie ini porsinya ternyata sedikit. Yeay. Kak, kenapa ya temen aku nggak pernah ngasih tahu PR ke aku, sedangkan ke temen yang lain mau-mau aja, dikasih aja. Karena lu dikasih tahu PR nggak tahu diri, atau terima kasih lu dikasih PR. Kalau temen ngasih PR jangan disalin semuanya, pinter. Lu saring-saring juga, yang mana ditulis, yang mana enggak. Lu baca dulu, lu simpulkan sendiri. Jangan malah copy paste aja, tulis langsung jiplak semuanya. Kasian anjir temen lu yang punya PR-nya. Dari pagi sampai pagi bikin PR, terus besoknya lu minjem PR-nya dengan segitu gampangnya, terus lu salin semuanya tanpa lu bayar, tanpa lu mikir gimana susahnya buat PR. Makanya kalau nyontek itu yang bener-bener aja, yang rasional kalau mau nyontek. Cara menghadapi orang iri sama kita, nggak usah dihadapi, ya. Ingat, orang iri itu adalah ekor, dan ekor selalu ada di belakang. Ekor tidak akan pernah ada di depan. Paham sampai sini? Jadi orang iri tidak perlu diladeni, tidak perlu dihadapi, tidak perlu diresahkan, tidak perlu digelisahkan. Karena orang iri itu adalah ekor, dan ekor selalu ada di belakang. Catat. Kumisnya tebal ya bun? Bukan tebal bun, kumis gue stres nih. Kumis tanda-tanda kesetresan dalam jiwa nih kayak begini. Lu lihat aja, lu lihat baik-baik kumis gue. Dia mulai tumbuhnya dari sini ke samping, tengah-tengahnya nggak ada. Ini tuh adalah kumis hasil cloning. Kak, kalau bikin konten hantu di YouTube takut nggak? Nggak. Muka gue kayak hantu. Ngapain takut dah? Tipe cewek yang kakak idamkan. Tipe cewek yang saya idamkan. Gue belum mikir ke arah sana. Kayak beramat deh. Beramat. Kak, ceritain pertama kali tahu K-pop dong. Gue pertama kali tahu K-pop itu dari SMP. Pas gue ngelatih pramuka di kelas. Jadi gue tuh dulu jadi pradana gitu di SMP lah pokoknya. Pokoknya SMP SMA tuh gue masih rajin-rajinnya ikutan organisasi. Tapi kalau sekarang udah enggak. Dan dulu itu waktu ngelatih pramuka tuh gue dikasih lihat videonya Bangtan, Soyeondan yang loyo-loyo. Yolo-yolo atau loyo-loyo? Yolo gitu tuh loh, yang gini yolo tahu kan? Nah itu, dan dari situ gue mulai jatuh cinta sama Bangtan.
Jadi Bangtan adalah K-pop pertama yang gue tahu. Bangtan khususnya adalah RM, Red Monster. Itu orang pertama yang gue tahu. Kak, aku nggak ada motor, terus aku gimana dong caranya ke sekolah? Lu salto aja ke sekolah dah, terserah deh ah. Aduh, perut gue lagi panas, otak panas, hati panas, mulut panas, pertanyaan pedas. Oke deh guys, mungkin segitu aja karena gue udah kebelet banget pengen sumpah. Ini sepertinya tanda-tanda kemencretan dalam diri. Gue nggak bisa jawab secara maksimal karena gue nggak lagi deh bikin challenge makan samyangan. Udah gue pengen mencret, gue pengen dulu. Gue udah nggak kuat lagi. Thank you buat pertanyaannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian jangan sampai lupa buat subscribe ya. Jangan sampai lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Dan pokoknya seperti biasa deh ya. Ya udah gue nggak kuat deh. Udah. Bye.